Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar ya? Wajah anak-anak pada gambar terlihat tampak ceria. Apakah mereka semua sehat? Ya, mereka semua dalam keadaan sehat. Apakah anak-anak wajib menjaga lingkungan sekolahnya agar bersih dan sehat? Setiap anak sekolah wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat. Kira-kira apa saja ya yang harus dilakukan agar sekolah selalu bersih dan sehat? Agar sekolah bersih dan sehat, harus dilakukan kegiatan kebersihan lingkungan sekolah. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan sebuah teks yang berjudul Sekolah Sehat. Kalian bisa membacanya dengan nyaring dari rumah. Setelah kalian selesai membacanya, coba amatilah. Kemudian, kita garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah. Di sini, kalimat yang menunjukkan masalah adalah akan tetapi tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Bu Guru beri garis berwarna merah. Kemudian, garis bawahi juga kalimat yang menunjukkan kalimat saran. Kalimat yang menunjukkan kalimat saran, Bu Guru beri garis bawah berwarna biru. Nah, itu semua adalah kalimat yang menunjukkan kalimat saran. Belajar di lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak semua anak. Namun, untuk mendapatkan hak tersebut, anak-anak juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan kewajiban dan hak di sekolah. Contoh, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan hak yang kita dapat adalah lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Dan yang lainnya, kalian bisa mempelajarinya sendiri. Halaman sekolah yang bersih dapat dimanfaatkan sebagai tempat bermain saat jam istirahat. Apakah kegiatanmu saat istirahat sekolah? Apakah saat istirahat kalian pernah melakukan permainan seperti pada gambar? Bermain lompat tali mempunyai beberapa manfaat. Bermain lompat tali merupakan suatu kegiatan yang baik bagi tubuh. Secara fisik, anak jadi lebih terampil karena bisa belajar cara dan teknik melompat, membantu menurunkan berat badan, serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Seperti teks berikut yang berjudul Aku Ingin Senang di Sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Dan yang keenam, menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya
mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang, setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Apakah kalian merasa senang di sekolah seperti yang Udin rasakan? Kalian amati kembali teks "Aku ingin senang di sekolah". Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Dan yang kedua, apa maksud kalimat saran di atas? Setelah itu, SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kalian tugasnya untuk melengkapi tabel berikut ini. Contoh untuk yang pertama, kewajibannya berterima kasih dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Dan haknya, siswa berhak dibantu. Untuk yang lainnya, kalian bisa menuliskan kewajiban. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa hak yang didapatkan siswa. Bagaimana sikapmu ketika guru berbicara di depan kelas seperti gambar? Ketika guru berbicara, setiap siswa memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan guru. Apabila ada hal yang tidak dipahami, siswa memiliki hak untuk bertanya. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita adalah 1. Mendengarkan pembicaraan dengan penuh perhatian. Yang kedua, menatap orang yang berbicara. Yang ketiga, tidak menyela atau memotong pembicaraan. Dan yang keempat, jika orang tersebut membutuhkan tanggapan, maka tanggapilah dengan bijak dan santun. Sebaliknya, yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain yaitu kita harus berbicara dengan menatap lawan bicara. Yang kedua, suara harus terdengar jelas oleh lawan bicara. Yang ketiga, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, pembicaraan mudah dimengerti oleh lawan bicara. Dan yang kelima, tenang dalam berbicara atau tidak tergesa-gesa. Sekolahmu tempat yang menyenangkan, bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Berikut adalah daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Nah, kalian bisa mempelajarinya. Apakah sama dengan pengalaman kalian melaksanakan kewajiban dan hak di kelas? Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Dan berapa jumlah anak keseluruhan? Anak yang mengikuti dengan suara lembut itu jumlahnya 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinannya. Seperti pembelajarannya sebelumnya, di sini Bu Guru sudah menyiapkan 1 contoh. Yang pertama, siswa yang mengikuti upacara itu jumlahnya 700.
Supaya hasilnya 580, jadi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah 120. Sampai di sini, kalian sudah paham bukan? Kalau sudah paham, cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.